Halo, Pak Bene, masih di Mea Culpa. Saya mau konsisten dengan tema keluarga itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya masih punya waktu untuk membuat video ini, maka saya buat. Saya mau katakan soal perceraian ya. Saya menemukan berita. Oke, saya awal dengan ini. Saya menemukan berita ada tokoh nasional yang bercerai. Dan saya juga mencoba membuat mekanisme pertahanan dengan mencari dasar-dasar biblis untuk mendasari perceraiannya sebagai sesuatu yang boleh diterima. Terang maksudnya ya, dia bercerai dan dia mencoba mencari dasar-dasar biblis supaya ada kesan oke, itu keputusan yang tepat untukmu, begitu. Itu keputusan yang tepat aku lakukan, bercerai. Karena tokoh-tokoh sebelumnya pun, tokoh-tokoh biblis pernah bercerai. Semacam itu. Satu usaha mekanisme pertahanan diri. Begitulah salah satunya dengan cara rasionalisasi atau glorifikasi. Ya, itu dalam satu bidang ilmu mental hygiene dikatakan begitu, bahwa setiap kita punya kecenderungan untuk mengupayakan satu usaha untuk membenarkan diri kita atas tindakan yang sudah kita buat. Oke? Ada berbagai cara mekanismenya. Ada mencoba membuat rasionalisasi, ada mencoba melakukan pembohongan, ada lagi namanya sweet lemon atau sour grape. Memang kadang terjadi begitu dalam hidup katanya, atau banyak cara lain. Oke, kita kembali ke soal perceraian ini yang coba dirasionalisasi supaya seolah-olah bisa diterima. Oke, para sahabat, kalau saya katakan jangan bercerai, mungkin saja ada komen yang mengatakan, kamu kan tidak menikah, kamu tidak mengerti situasi kami. Ya, sama halnya dengan orang-orang yang dengan gampang menjudge pastor yang keluar ya. Pasti itu gara-gara perempuan kan, tidak bisa mengendalikan diri katanya. Oke, ini satu dinamika dari dalam hidup bersama. Sebagaimana ada kesan bahwa ada orang yang tidak mengerti pernikahan tetapi memberi nasihat-nasihat tentang pernikahan, namun di sisi lain ada orang yang dengan gampang menyatakan yang bagaimana seharusnya hidup menjadi seorang jomblo, seorang yang hidup sendiri, sementara dia tidak mengalami kesendirian itu. So, kita mau mencoba menerapkan apa yang dikatakan oleh penyair dari Timur Tengah itu. Siapa namanya? Saya lupa, yang mengatakan bahwa kalau kita mau melihat keindahan dari satu gunung, cobalah berdiri jauh dari gunung itu. Jangan berdiri di gunung itu, karena kamu tidak akan tahu bahwa itu adalah gunung, dan kamu tidak akan tahu betapa tingginya dia, betapa besarnya dia melampaui tinggi dan besarmu. Maka kalau kamu mau melihat keindahan gunung, berdirilah jauh dari gunung itu. Dan sama halnya dengan perkawinan, dengan hidup selibat atau apapun panggilan kita, kadang kita perlu bertanya kepada orang yang menonton kita, sehingga kita mendapat point of view yang berbeda, untuk mengatakan apa yang kurang dari cara kita berrelasi. Nah, termasuk soal relasi suami istri di tengah keluarga. Kadangkala kita butuh advice, masukan dari orang-orang di sekitar kita yang mengenal kita, yang melihat kita sehari-hari, yang bisa melihat bagian-bagian mana yang kurang dan bagian-bagian mana yang harus diperbaiki dalam hidup berkeluarga. Dan sama halnya juga dengan karena bersyukur juga ada orang-orang yang mencoba mengingatkan orang-orang yang hidup selibat. Tidak pas kalau seorang frater melakukan ini, tidak tepat kalau seorang pastor begini. Maka itu satu warning, satu rambu-rambu yang membantu kita untuk menjalani peran kita masing-masing. Tidak tepatlah seorang ibu rumah tangga begini, menjalin komunikasi yang terlalu dalam dengan si Anu, misalnya. Toh, kita butuh advice dari orang-orang terdekat kita. Dan saya juga sudah baca kemarin, sebagaimana saya pernah membuat kursus perkawinan di bidang kita hukum kanonik. Sejauh saya sanggup, saya memberikan satu kanon yang mengatakan bahwa ordinaris wilayah, uskup maksudnya, harus memberikan pembinaan kepada para calon yang mau menikah, dan jika perlu meminta bantuan dari para ahli atau yang dipandang cakap dan terpuji di bidangnya masing-masing dan sesuai dengan pengalamannya. Misalnya,
Bagaimana mengelola ekonomi keluarga? Tentu mungkin uskup dengan kecerdasannya mungkin belum cukup menguasai juga untuk mengcover persoalan-persoalan real tentang ekonomi keluarga. Maka uskup meminta beberapa orang yang dirasa mumpuni dan cakap untuk memberikan nasihat kepada calon mempelai, kepada para peserta kursus perkawinan. Nah, ada persiapan. Kita butuh advice dari pihak luar yang mengingatkan kita untuk terus melakukan yang baik, bertahan di rambu-rambu yang tepat. Saya baru ingat nama itu, Gibran. Nama lengkapnya Gibran. Bisa dibantu saya di kolom komentar. Seorang penyair dari Timur Tengah yang mengatakan bahwa kalau kita mau melihat keindahan gunung, kadang-kadang berdirilah di luar dari gunung itu untuk tahu betapa besar dan indahnya satu gunung. Nah, termasuk dengan urusan keluarga tadi. Mengapa sampai ke sini? Kita mau mempertahankan, membela, memelihara dan merawat perkawinan yang sudah dijanjikan di hadapan Allah. Ya, persoalan ada, itu natural, itu alami. Tetapi akhirnya menjadi cerai, itu bukan sesuatu yang alami. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang yang bisa saja keliru. Bisa saja keliru. Dalam gereja Katolik ada terminologi tidak dikenal terminologi perceraian untuk perkawinan yang sah. Begitu ya. Tetapi kita harus sadari bahwa ada kemungkinan untuk pisah ranjang, untuk pisah tempat tinggal demi keselamatan, demi keamanan dari baik suami maupun istri atau juga anak-anak. Maka dalam dirinya perceraian bukanlah satu keputusan yang tepat untuk diambil. Ya, sejauh kita tahu bahwa salus animarum suprema lex, keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Dan kalau sampai kebersamaan di dalam rumah tangga membawa ancaman bagi keselamatan jiwa kita, maka kita tentu harus mengambil sikap juga dengan berpisah tempat itu, mengambil jarak, membuat distansi, sehingga terselamatkanlah ke semua pihak dan tidak dengan sendirinya itu adalah perceraian, tidak dengan sendirinya. Maka sekali lagi, ada saja persoalan dalam rumah tangga, tetapi tidak harus berujung pada perceraian. Dan kalau ada persoalan kita meminta advice dari orang-orang yang kita pandang mampu, dan kita juga terbuka untuk kemungkinan itu. Kadang ada juga yang tidak terbuka untuk menerima nasihat, pesan-pesan dari orang yang kita anggap cakap sebenarnya di bidang itu. Apalagi saya yakin ada saja fase-fase di mana perkawinan itu mendapatkan krisis. Katakanlah misalnya 1-2 tahun pertama dalam perkawinan ternyata tidak melulu romantis. Lalu kemudian setelah 20 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian ternyata ada juga masa-masa kering. Ternyata ada juga saat ketika saya bosan melihat kawan hidupku ini. Ketika saya tidak punya kerinduan untuk lebih mengenal dia. Ketika saya bersama dia tidak membawa semangat lagi seperti dulu. Saya yakin ada fase-fase seperti itu. Ya, saya tidak mengalami, tetapi saya sudah belajar berkomitmen sejak muda dengan kaul-kaul ini. Ada saat ketika kita tidak begitu setia dengan komitmen yang kita buat. Ada saat ketika ternyata tidak seindah ketika pesta kemarin. Pesta kaul kekal, pesta perkawinan, pesta adat itu. Ternyata perkawinan itu tidak selalu seindah itu. Maka kita pun harus siap menghadapi fenomena-fenomena semacam itu. Berbahagialah orang yang ternyata bisa merawat perkawinannya dengan baik. Dan kalau ternyata tidak akur, berbahagialah orang yang tidak terpikir untuk bercerai, mencari yang lain. Dan terpujilah orang yang memiliki niat sungguh-sungguh untuk merawat, memperbaiki perkawinannya hari demi hari, untuk mencoba berrekonsiliasi dengan pasangan hidupnya. Saya pikir tidak mudah untuk tinggal serumah, menyatukan dua pemikiran untuk memelihara satu rumah, memelihara satu bahtera, di mana akan muncul kepala-kepala yang lain.
anak, keturunan dalam rumah tangga itu. Maka ya di pekan yang khusus, di bulan yang khusus untuk membahas keluarga ini, semoga bercerai bukan opsi yang terlintas di pikiran kita, bukan pilihan. Bahwa ada waktu yang kadang kita butuhkan untuk mengambil jarak ya, tetapi jangan sampai kita terpikir untuk mengakhiri perkawinan yang sudah kita janjikan sendiri di hadapan Allah dan dipersatukan oleh Allah sendiri. Semoga kita sanggup, dan semoga Tuhan memberkati keluarga kita, dan kita doakan keluarga-keluarga yang bermasalah supaya kuat menjalaninya, menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pace e bene.